Setahun lebih tanpa kabar. Nggak ada putus, nggak ada selamat tinggal, cuma hilang begitu saja. Tapi siapa sangka, satu pesan singkat akhirnya membuka jalan untuk perasaan yang selama ini disimpan diam-diam. Ini bukan kisah cinta biasa ini tentang keberanian yang datang terlambat, tapi masih sempat. Udah lebih dari setahun, beneran, setahun lebih sejak terakhir kali Mas Iun dan Fauzana saling kirim kabar. Nggak ada pertengkaran, nggak ada kalimat putus, nggak ada tangisan atau drama ala sinetron. Yang ada cuma hening, seperti daun yang jatuh pelan-pelan di halaman belakang gak ada yang sadar. Tahu-tahu udah gak ada. Awalnya Mas Yun pikir itu biasa, namanya juga hidup. Kadang kita dijauhkan dari orang yang dulu paling sering kita sebut dalam doa, tanpa alasan, tanpa peringatan. Tapi ternyata, waktu nggak membuatnya terbiasa. Justru makin hari rasa rindu makin diam-diam mencengkram. Setiap malam ketika lampu kamar dimatikan dan hanya ada bayang-bayang sunyi, ingatan tentang Fauzana datang seperti lagu lama yang diputar ulang. Mas Yun sering nulis pesan buat Fauzana. Kadang panjang, kadang cuma satu kalimat. Kamu lagi apa? Tapi semua itu berhenti di kotak draft. Jari-jarinya selalu kalah dari keraguan. Niatnya ada, tapi keberaniannya selalu tertinggal. Sampai suatu malam, entah karena bulan purnama atau hanya hati yang lelah menunggu, Mas Iun nekat kirim pesan. Sederhana aja, Zan apa kabar? Dan dia nggak nyangka Fauzana bales. Balasannya nggak panjang, hanya, baik Yun, kamu gimana? Tapi itu cukup buat jantung Mas Iun berdebar lebih dari biasanya. Mereka mulai ngobrol pelan-pelan. Masih kikuk, masih banyak jeda. Tapi ada sesuatu yang hangat, seperti pelukan dari kenangan yang gak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah itu, mereka sepakat buat ketemu. Tempatnya masih sama, kedai kopi kecil di pojok kota, tempat mereka dulu sering ngobrol sampai lupa waktu. Mas Yun datang duluan, duduk di kursi biasa, megang gelas kopi yang belum dia minum, tangannya dingin, matanya nyari-nyari. Dan ketika Fauzana datang, semua rasa yang dia simpan selama ini kayak meledak dalam diam. Fauzana masih sama, senyumnya tenang, tapi matanya kelihatan lebih dewasa. Waktu duduk, mereka cuma senyum, canggung, tapi nggak asing. Obrolan ngalor ngidul dulu, nanyain kabar kerja, cerita soal keluarga, sampai akhirnya Mas Iun berhenti sejenak. Dia narik napas, lalu bilang, Zan, gue harus jujur. Setahun ini gue mikir terus. Gue kira menjauh itu solusi, tapi ternyata malah bikin gue lebih kehilangan. Gue suka lo dari dulu, tapi gue pengecut. Baru sadar waktu lo nggak ada. Suaranya pelan, tapi matanya terus nempel ke wajah Fauzana. Fauzana diam. Lama. Dia nggak langsung jawab, cuma mainin sedotan plastik di gelasnya. Terus dengan nada datar tapi dalam, dia tanya, kenapa baru sekarang ngomongnya Yun? Mas Yun senyum kecil, senyum orang yang tahu dia hampir kehilangan segalanya, dan baru sekarang sadar betapa berharganya itu. Karena baru sekarang gue cukup berani. Dan gue nggak mau kehilangan lo lagi, gue pengen coba. Kalau lo masih mau. Malam itu nggak ada pelukan, nggak ada genggaman tangan dramatis, nggak ada musik mendayu, tapi waktu Fauzana senyum kecil dan bilang, kita lihat nanti ya Yun, itu udah cukup. Itu bukan jawaban pasti, tapi itu juga bukan penolakan. Itu adalah pintu kecil yang terbuka perlahan. Harapan yang tumbuh dari keberanian yang telat tapi tulus. Sejak malam itu, mereka mulai lagi, pelan-pelan. Tanpa janji-janji besar, tanpa ekspektasi tinggi. Tapi kali ini, Mas Iung gak datang cuma dengan perasaan. Dia datang dengan niat. Dan mungkin, itu yang selama ini kurang.